Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dan Ustazah, berikut kami kirimkan cara input jawaban siswa dari GIFOM ke dalam AHB. Yang pertama, ini Ustadz dan Ustazah buka file AHB-nya lalu lengkapi data yang ada di atas ini. Setelah itu, Ustadz dan Ustazah input jawabannya. Kunci jawabannya bisa ditulis huruf-hurufnya saja tanpa ada spasi. Nah, seperti ini misalnya, ini adalah kunci jawaban mapel saya. Nah, ini kita paste di sini. Pastenya harus paste value. Jadi klik kanan lalu paste value. Setelah itu nanti pada jumlah soal akan muncul jumlah sesuai dengan jumlah kunci jawaban yang kita input. Lalu pada jumlah option ini adalah jumlah opsi pada masing-masing soal. Misalnya kita opsinya ada sampai E, berarti A, B, C, D, E, opsinya 5. Setelah itu skor benar. Jika soalnya 25, kemudian kita membuat skala nilai 100, maka satu skor benar akan bernilai 4. Nah, ini tergantung jumlah soalnya dan skala. Untuk skalanya kita pakai 100, begitu juga dengan soal uraian. Soal uraian ini juga skalanya 100, jumlah soalnya 5. Lalu skor ini bisa dibagi ke dalam 5 soal ini. Misalnya ini bisa diberi skor sesuai kesulitan soal ya, tingkat kesulitan soal. Ini kan beda-beda. Atau mau diseragamkan misalnya 20 juga bisa. 20, 20, 20, yang penting adalah jumlah skornya menjadi 100. Nilai yang muncul di sini nanti adalah nilai yang diolah dari nilai pilihan ganda dan juga dari nilai uraian. Nah, selanjutnya kita akan menginput jawaban siswa dari GIFOM itu ke dalam bagian rincian jawaban siswa yang ini. Nah, caranya adalah kita buka dulu GIFOM-nya. Nah, ini setelah siswa isi maka akan muncul. Ini ada 11 siswa yang mengisi. Kita klik respons ini, lalu kita ambil datanya dalam bentuk Excel. Nah, ini setelah diklik nanti muncul seperti ini. Ini bisa di-download. Yang offline-nya itu dalam bentuk Microsoft Excel. Nah, setelah di-download nanti muncul filenya seperti ini. Nah, ini adalah file jawaban siswa. Nah, ini kita rapikan dulu. Ini susunan nama anak-anak ini belum sesuai dengan nama urut di dalam absennya, sehingga kita harus membuatnya berurutan seperti ini. Jadi kita sort dulu dari yang paling kecil ke yang paling awal ke yang paling akhir. Nah, ini sudah tersorot. Lalu kita sedikit edit lagi karena Mulk ini dia siswa baru dan dia absennya ada di bawah. Jadi ini kita Ctrl X, kita pindahkan di bawah nama Yasmin, kita Ctrl V. Begitu juga dengan Alia. Ini Alia ini posisi absennya di paling bawah. Nah, lalu kita tinggal menghilangkan kolom tabel-tabel yang kosong. Nah, setelah itu ini kita perhatikan Yasmin ini ada 2 kali submit, maka kita ambil yang terakhir saja. Nah, yang ini bisa kita delete. Kita delete. Selanjutnya, kita akan membuat jawaban siswa ini menjadi satu tabel. Nah, ini kita rapikan dulu. Kita atur kolomnya menjadi 2 atau 3 juga bisa. Nah, untuk memudahkan kita memasukkannya ke dalam rumus. Nah, ini kita insert. Nah, setelah insert, kita masukkan rumusnya sama dengan concat. Nah, ini concatenate. Nah, ini ya, klik, muncul tanda dalam kurung, langsung diklik jawaban siswa dari paling depan. Ini kita hubungkan dengan tanda N ini ya, N yang ini. Nah, lalu klik lagi, N lagi, begitu seterusnya sampai jawaban terakhir. Nah, ini tidak bisa kita tarik ya, jadi harus dibuat manual. Kita lakukan hal yang sama sampai pada jawaban terakhirnya siswa.
langsung di terakhir itu kita tutup kurung dan enter. Setelah enter ini bisa ditarik saja, lalu kita copy Ctrl C dan kita pastekan pada AHB. Ini tinggal dipaste saja. Ctrl B, tidak Ctrl V, kita klik kanan dan kita paste value. Nah, ini langsung muncul hasil analisis jawaban siswa. Setelah itu kita baca soal jawaban siswa untuk yang bagian uraian, tinggal dimasukkan saja nilainya. Misalnya siswa ini dia benar di soal uraian pertama, kemudian benar juga di soal uraian kedua, dan dia setengah benar misalnya di uraian ketiga, lalu di sini juga setengah benar, lalu di sini dia benar misalnya. Maka nilai yang muncul adalah 75. 75 ini adalah analisis dari 60 dan 90 ini dibagi 2 menjadi 75. Nah, ini nilai yang bisa diinput ke dalam daftar nilai. Ini adalah daftar nilainya, jadi tinggal diinput ini sumatifnya untuk lingkup materi keberapa. Misalnya untuk lingkup materi kedua, tinggal ditulis di sini. Di copy aja secara bersamaan. Kalau sudah semua terisi, ini tinggal di copy, Ctrl C, lalu paste value di sini. Untuk NT-nya ini bisa diisi dengan mungkin nilai praktik anak-anak atau presentasi anak-anak gitu. Begitu seterusnya Ustadz dan Ustazah, semoga Allah mudahkan. Jika masih ada pertanyaan bisa langsung ke panitia sumatif tengah semester. Begitu Ustadz dan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.